Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Coach Dani. Hari ini kita mau ngomongin tentang smart branding dan juga positioning. Jadi tujuannya gimana teman-teman bisa membangun brand yang kuat, relevan, unggul di benak pelanggan dan juga berkelanjutan secara bisnis gitu ya. Tak lupa kembali berkenalan bersama saya Coach Dani. Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya boleh ya bantu untuk follow-follow dulu di DANY titik laksana gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi gitu ya. Kenapa sih produk bagus belum tentu laku gitu ya? Mungkin kita pernah lihat gitu ya ada produk yang bagus tapi kok nggak dikenal atau harganya murah ya. Tapi pelanggan kok masih tetap milih kompetitor gitu ya. Ayo, siapa nih di sini yang ngaku mau beli produk? Ah, ini kalau murah saya nggak jadi beli deh. Saya mau pindah ke kompetitor lain gitu ya. Atau sudah posting tiap hari ya, tetapi tidak punya ciri khasnya ya. Atau juga bisa jadi logonya sudah bagus ya, tapi brandnya tuh belum kuat gitu ya. Atau yang kelima, pelanggan membeli sekali lalu lupa gitu ya. Nah, ada yang pernah ngalamin kelima kasus ini gitu ya. Jadi kalau nama brand yang dihilangkan, apa yang membuat pelanggan tetap memilih saya? Nah, ini pertanyaan refleksi untuk kita sebagai pelaku bisnis gitu ya. Kalau kita bisa offline, mungkin kita bisa diskusi ya secara singkat. Nah, membangun brand itu mulai dari mana? Yang pertama adalah teman-teman harus pahami masalah konsumen, ya. Produk positioningnya seperti apa? Apakah memiliki rational value ataupun emotional value? Yang kedua, bagaimana mendelivery gitu ya, terkait dengan eh, janji dari produk tersebut gitu ya. Ketika kita memberikan ataupun menghadirkan produk tersebut kepada calon customer kita, sehingga di situ nanti customer bisa melihat gitu ya, mempersepsikan gitu ya, memiliki pengalaman dalam membeli produk yang kita jual. Apakah di sana bisa dilihat dari sisi reputasinya gitu ya, ataupun dari loyalitasnya, ataupun dari profitnya gitu ya. Nah, ketika kita mau membuat satu bisnis, misalnya anggaplah saya mau melakukan positioning gitu ya. Produknya adalah seperti Lifebuoy gitu ya dengan kemasan yang praktis dan ekonomis gitu ya. Nah, terus kita mau menghadirkan produk apa nih yang bisa memposisikan saya gitu untuk menjual produk Lifebuoy. Oke, saya akan memproduksi produknya Lux ya. Kenapa Lux juga sama gitu ya, dari sisi produknya lebih ekonomis, lebih praktis gitu ya. Tapi dia menghadirkan luxury warna-warna mewah ataupun beberapa varian yang tidak dimiliki oleh Lifebuoy gitu ya. Jadi si Lux ini memiliki 5 varian gitu ya, sedangkan Levo ini memiliki hanya satu varian dan dari sisi apa ya tampilan gitu ya, kemasan gitu itu biasa aja dibandingkan dengan Lux. Jadi kita ada nilai lebih, ada value lebih yang mau kita hadirkan kepada customer kita. Nah, juga dengan produk teman-teman UMKM gitu. Jadi teman-teman harus punya yang namanya hukum positioning, yaitu satu brand, satu positioning ya. Supaya apa? Supaya ada added value gitu, nilai lebih, nilai tambah dibandingkan dengan kompetitor kita. Nah, pada saat konsep dasarnya brand itu tidak sama dengan logo gitu ya. Logo itu lebih ke dalam bentuk identitas visual, baik itu simbol ya, warna ataupun tipografi seperti contoh dalam logo yang ada di Telkomsel gitu ya. Sedangkan brand itu mengandung persepsi yang muncul di pikiran pelanggan ketika mendengar nama bisnis kita gitu ya. Mulai dari persepsi, perasaan menggunakan brand tersebut, pengalaman ataupun kepercayaan. Jadi brand itu dibangun ya dari produk ditambah dengan pengalaman, ditambah dengan komunikasi yang baik, ya, konsistensi, ya, jangan sampai brand itu berubah-ubah, gitu ya, dan memberikan kepercayaan atau trust, gitu ya. Nah, logo bisa terlihat bagus, tapi kalau produknya tidak konsisten, pelayanannya buruk, responnya lambat, dan janjinya nggak sesuai, maka brandnya akan tetap lemah, gitu ya. Kayak ini persaingan tuh sebenarnya sangat sangat ketat ya. Jadi kita harus bagaimana bisa memberikan konsistensi tadi gitu ya dari produk yang mau kita hadirkan, dari brand yang mau kita munculkan atau kita tampilkan. Jadi branding itu adalah proses membangun persepsi ya. Jadi harus apa ya? Mudah tapi berkualitas ya, mudah dikenal gitu ya. Terus praktis untuk itu bekerja, passion muslim yang elegan, kopi anak muda. Ini contoh ya. Jadi ada tujuan agar kita pelanggan ini mendengar nama kita tuh mereka langsung mengingat gitu ya. Contohnya kalau kita mau pakai
provider internet misalnya ya kita pakai Telkom aja ya pakai Telkom gitu ya supaya Telkom tuh gampang diingat ya jadi gampang diingat gampang dikenal dan memang Telkom sudah terpercaya gitu ya dan ini menjadi salah satu pilihan bisnis yang utama dan mudah direkomendasikan ke orang lain. Nah sama halnya teman-teman juga yang punya produk brand pastikan ya brand itu mudah dikenal gitu ya terus mudah diingat ya, bisa dipercaya ya dan bisa menjadi alternatif pilihan sehingga bisa juga direkomendasikan karena memiliki mungkin kualitas dari sisi pelayanan ataupun dari sisi rasa ataupun dari sisi harga ya. Nah, di sini ada brand positioning. Jadi seperti tadi Lifebuoy dan Lux gitu ya. Ini ada misalnya apa nih? Di sini ada brand positioning. Positioning adalah posisi atau tempat yang ingin kita miliki di benak pelanggan dibandingkan dengan kompetitor. Tadi seperti Lux dan Lifebuoy gitu ya. Lifebuoy itu dengan kemasan biasa aja warnanya putih, sedangkan Lux itu warnanya udah luxury gitu ya. Beberapa enak dilihat tampilannya, mungkin lebih praktis, lebih simple gitu ya, lebih sederhana dibandingkan Lifebuoy yang mungkin agak sedikit besar gitu ya. Nah, dan di sini teman-teman, ya ini contoh ada misalnya jualan sambal. Jadi teman-teman tuh jangan saya jual sambal nih ya. Tapi bagaimana teman-teman ini bisa memberikan informasi yang lebih spesifik lagi. Ya, jadi misalnya sambal homemade, level pedas untuk anak muda yang suka makanan pedas. Jadi lebih spesifik secara target gitu ya. Lalu manfaatnya dan diferensiasinya ya. Diferensiasi apa? Tadi makanannya levelnya bisa lebih pedas. Nah, di sini ada positioning pemula ya. Jadi buat teman-teman nanti silakan gunakan formula sederhana yang ada di layar monitor teman-teman. Teman-teman boleh screen juga karena akan menjadi tugas buat teman-teman gitu ya. Untuk dimulai dengan targetnya, terus kami adalah kategori produknya apa, keunggulannya ya, sehingga manfaatnya apa gitu. Di sini ada contoh ya. Untuk ibu pekerja contohnya gitu ya. Lalu kami adalah brand frozen food kategori produknya yang menawarkan makanan praktis dan higienis. Itu adalah keunggulan dan pembedanya gitu ya. Manfaatnya apa? Mereka bisa menyiapkan makanan keluarga dengan cepat dan praktis gitu ya. Nah, ini sih ada warna-warnanya ya, ada di sini ada kunci placeholdernya, ada warna biru, warna pink ya, warna kuning, ataupun warna hijau. Ya, nanti teman-teman pastikan disesuaikan gitu ya. Contohnya adalah untuk siapa, terus produknya teman-teman apa, teman-teman menawarkan produknya apa gitu lah dan manfaatnya apa sehingga menjadi positioning formulanya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman selain itu juga harus mengenali namanya kompetitor. Ya, bisa ada dalam ilmu marketing ada namanya benchmarking. Jadi kita harus tahu nih siapa sih kompetitor kita gitu ya. Jualnya bagaimana, apakah secara langsung dan tidak langsung seperti kompetitornya apa nih gitu ya. Kayak misalnya kita jualannya ayam geprek, berarti kan kompetitor kita kan ayam ya. Ayam geprek yang mungkin mereknya berbeda. Nah, kompetitor tidak langsungnya apa? Ya bisa warteg ya atau bisa misalnya mie gacoan dan lain sebagainya itu kompetitor secara tidak langsung gitu. Yang kedua, apa yang mereka tawarkan ya, produk dan jasanya seperti apa gitu ya. Lalu siapa pelanggan mereka? Kita harus tahu nih targetnya, segmentasinya seperti apa dan berapa sih harga yang mereka tawarkan gitu ya. Mulai dari harga yang termurah sampai dengan harga yang tertinggi. Nah, teman-teman juga harus paham apa kelebihan mereka dan apa kelemahan mereka supaya menjadi kemenangan untuk kita gitu kemenangan untuk kita punya bisnis jadi setiap kelemahan dari kompetitor itu harus dijadikan kelebihan dari kita gitu ya nah setiap kelebihan mereka itu kita harus menjadi koreksi bagi kita untuk bisa meningkatkan ya sehingga kita menjadi lebih baik dari kompetitor kita jadi kita harus tahu nih apa yang belum dilakukan ya itu sehingga menjadi celah kita menjadi pembeda gitu ya di bisnis yang kita buat ya jadi tipsnya di sini kompetitor itu tidak hanya menjual produk yang sama ya, tapi siapapun yang memenuhi kebutuhan yang sama dengan pelanggan Anda. Jadi itu yang harus teman-teman pahami gitu ya dari sisi pesaing pasar supaya teman-teman bisa memenangkan di hati pelanggannya. Nah, di sini teman-teman harus bisa menemukan diferensiasinya ya, apa yang membuat produk kita ini berbeda dibandingkan dengan produk orang lain. Karena yang jual nasi goreng, ayam geprek itu banyak ya, nasi uduk, itulah cemilan, keripik singko dan lain sebagainya itu sebenarnya banyak. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah
apa yang menjadi pembedanya antara produk kita dengan produk lain gitu. Di sini ada beberapa contoh ya seperti sambal burasa itu rasanya lebih pedas, natural bahkan tanpa pengawet karena di sana banyak banget gitu ya sambal-sambal yang memang menggunakan bahan pengawet gitu. Ataupun Dewi Skincare misalnya ya formula aman untuk kulit sensitif dan ibu hamil. Jadi ada beberapa skincare yang memang tidak bisa digunakan oleh ibu hamil ataupun kulit yang sensitif. Atau contohnya kopi lokal kita, gitu ya, biji kopi pilihan dengan proses sangrai yang khas. Ya, ini eh, tergantung lah ya, ini persepsi kita gitu. Bagaimana kita bisa mempersepsikan orang lain bahwa kita proses sangrai ini memang sangrai yang memang berbeda dibandingkan dengan kualitas kopi orang lain gitu ya, ataupun kompetitor kita. Nah, di sini juga ada beberapa faktor pendukung lain ya yang bisa menjadi pembeda gitu ya antara produk kita dengan produk lain. Bisa dari harga gitu ya, mungkin ada yang terjangkau, premium ataupun paket hemat gitu ya. Di tempat lain ya harganya terjangkau aja, tapi tidak ada premiumnya. Kalau tempat kita ada premium dan terjangkaunya. Atau kita bisa memiliki tiga paket ya, ada namanya paket hemat juga gitu ya. Dari sisi pelayanannya misalnya cepat, personal gitu ya, bisa langsung menghubungi customer service-nya gitu tanpa menggunakan chatbot. Ya kadang-kadang orang kan juga males ya ketika kita bertanya dijawabnya selalu sama chatbot. Tapi bolehlah kita menggunakan chatbot, tapi sebaiknya kita juga memiliki atau memberikan kontak kita secara personal supaya agar customer kita ini berasa bersentuhan langsung dengan kita sebagai pemilik bisnis gitu ya. Ataupun experience yang didapat, misalnya packagingnya yang begitu apa ya membuat pelanggannya senang gitu ya, terus rapi, bagus gitu ya, dan tidak mudah rusak, mungkin dari sisi kemasan ataupun ada estetik gitu sehingga memiliki pengalaman belanja yang nyaman gitu ya. Dan selanjutnya adalah keahlian gitu ya, expertise kita ataupun spesialisasi kita di mana gitu ya. Atau kita memang memiliki sertifikasi di bidang tersebut gitu. Misalnya dokter skincare ini kalaupun kita bukan dokter skincare ini kita berkolaborasi dengan dokter sehingga dalam pengawasannya atau kita bikin cake memang kita memiliki spesialisasi di pembuatan cake tersebut gitu ya dan sekarang banyak juga ya pekerja-pekerja yang di restoran besar mewah gitu tiba-tiba dia membuat bisnis sendiri. Nah, selain itu teman-teman juga harus paham di sini teman-teman harus punya USP. USP itu apa? Unique Selling Proposition. Jadi bukan hanya menjual kopi yang berkualitas ataupun laundry kami cepat gitu, tapi harus lebih strong lagi secara USP-nya. Jadi misalnya kopi press roastnya yang dikirim maksimal 24 jam setelah roasting. Ya, jadi bayangin ini kopinya memang betul-betul fresh gitu ya ataupun laundry express yang selesai dalam 6 jam ya. Bukan lagi dalam hitungan 24 jam, tapi 6 jam selesai. Nah, ini kebutuhannya siapa sih yang membutuhkan laundry dengan kecepatan 6 jam gitu ya. Misal apakah pekerja, karyawan gitu ya, ataupun memang yang belum berumah tangga gitu ya, ataupun para mahasiswa ataupun mahasiswi. Nah, ini juga menjadi pertanyaan refleksi terkait dengan USP di teman-teman. Apa sih satu hal yang ingin pelanggan ingat tentang bisnis teman-teman? Nah, ini coba teman-teman renungkan gitu ya kira-kira mengapa pelanggan ini harus ingat dengan produk ataupun dengan bisnisnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah tahu gitu ya, berarti teman-teman harus bisa memunculkan USP-nya. Nah, tugasnya buat teman-teman semuanya, temukan USP teman-teman ya. Contohnya di sini ada berapa ya? Ada 7 poin ya, mulai dari bisnis saya, pelanggan utamanya siapa, masalah pelanggan yang sering dihadapi apa saja, kompetitornya siapa, ya, lalu kelebihan saya apa, dan hal yang belum dilakukan kompetitor apa. Ya, misalnya kompetitor kita, oh dia masih offline, kita sudah online gitu. Oh, eh, dia apa namanya tidak mempunyai reseller, kita sudah mempunyai reseller. Ya, yang terakhir nomor 7 adalah USP-nya ya. USP itu apa tadi? Unique selling point-nya. Apa yang menjadi pembeda antara kita punya produk dengan orang lain. Jadi formula yang episode output adalah kami adalah siapa ya, membantu siapa dengan apa atau dengan bagaimana caranya ya. Nah, ini udah sangat-sangat dipermudah ya. Jadi teman-teman silakan nanti di screenshot aja gitu ya slide-nya dan memang harus dikerjakan ya teman-teman nanti di rumah gitu ya teman-teman setelah ikuti pelatihan ini teman-teman cek ya terkait dengan USP-nya teman-teman sudah ada apa belum nih ya
pastikan teman-teman yang belum ada, setelah ikuti pelatihan ini, teman-teman sudah memiliki USP-nya gitu ya. Lalu brand personality gitu ya. Apa nih? Jadi ada mungkin kita bisa melihat ya ada beberapa karakter dari brand personality, mulai dari ramah, apakah fun, elegan, modern ya, profesional, berani, peduli ataupun premium. Nah, kami berharap ya teman-teman semuanya gitu ya, memiliki minimal gitu ada 3 sampai 5 terkait dengan brand personality. Misal contohnya produknya fun, friendly, energik misalnya. Itu apa? Apakah makanan ataupun minuman gitu ya. Lalu misalnya contoh kedua profesional, caring dan trusting misalnya atau untuk produk jasa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini jasa ataupun produk teman-teman harus memiliki brand personality ya dari 10 poin ini ya minimal 3 sampai 5 saja gitu ya yang memang sesuai cocok dengan bisnis ataupun usaha teman-teman. Selanjutnya adalah brand voice ya, bagaimana brand kita berbicara ya. Brand yang kuat itu punya gaya komunikasi yang konsisten gitu ya. Bisa misalnya membangun brand kita dengan sifat yang formal, sopan, struktur ataupun profesional gitu ya. Atau bisa dengan metode yang friendly, hangat, ramah, yang mengajak gitu ya. Ataupun dengan fun, santai, jenaka ataupun playful. Jadi bisa teman-teman ya gunakan ketiga kategori ini, bisa pilih satu ataupun dua gaya utama gitu ya kan kita harus sesuaikan dengan kita punya karakter ya, apalagi misalnya karakter-karakter kita yang memang saat ini generasi Gen Z gitu ya, itu lebih seneng ke friendly dan fun gitu ya, mungkin kalau zaman dulu lebih senengnya kayak ke formal gitu ya. Nah, tapi kita bisa bedain ya. Kalau formal tuh apa aja, friendly apa, fun apa gitu ya. Kalau formal ya biasanya bank, asuransi, B2B tuh selalu menggunakan metode dengan eh, formal gitu ya. Nah, yang friendly apa aja? F&B, fashion, layanan. Kalau fun, snack, milenial, komunitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita harus membangun namanya brand story. Jadi orang itu tidak hanya membeli produk kita, tapi mereka juga membeli cerita di balik produk kita. Makanya teman-teman mulai saat ini penting banget teman-teman juga membuat konten nanti di materi berikutnya gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan gitu ya konten-konten yang memang bisa membangun brand story ya, mulai dari masalah gitu ya, perjalanannya bagaimana ataupun perjuangan konflik dan juga resolusinya. Ya di sini kita bisa melihat gitu ya. Misalnya brainstormingnya berdasarkan dari rasa sakit, kebutuhan yang muncul, lalu konteks awal mulainya berdiri suatu perusahaan, ataupun bisa dari tantangan gitu ya. Karena setiap bisnis pasti memiliki tantangan, entah itu modal, entah itu pemasaran gitu ya. Biasanya kalau UMKM tuh ceritanya tuh perjuangannya, tantangannya tuh modal gitu ya, atau dari sisi pemasaran gitu. Kalau dari sisi produksi mah rasanya sih nggak ada masalah ya gitu ya, karena teman-teman saya yakin teman-teman bisa memproduksi apapun jenis produknya, tapi ketika menghadapi situasi perjalanan bisnisnya itu dipenuhi dengan perjuangan-perjuangan yang mungkin tidak dilihat sama orang lain gitu ya. Nah, mungkin juga teman-teman bisa cerita kisah inspiratif solusinya apa yang membuat teman-teman ini masih bertahan gitu ya di bisnis ini gitu ya, walaupun mungkin secara bisnis belum berjalan maksimal gitu ya. Lalu misinya apa, tujuan dari teman-teman membangun brand story dari bisnis teman-teman ya. Dan usahakan ceritanya lebih emotional connection, jangan fake tapi origin story, karena saya yakin teman-teman ini memiliki cerita yang bisa menjadi atau yang bisa dibagikan sebagai inspirasi gitu ya buat teman-teman lainnya gitu ya. Terus ini contoh brand story yang kait dengan food process gitu ya. Mungkin ini ada quote-nya, berawal dari sulitnya mencari makanan praktis yang tetap terasa seperti masakan rumah gitu ya. Kami mulai membuat proses food dari dapur sendiri gitu ya. Setelah mendapatkan respon positif dari teman tetangga, kami mengembangkan produk dengan bahan pilihan dan proses yang lebih higienis. Nah, ini bisa menjadi konten-konten yang bisa teman-teman posting ya di sosial media teman-teman, atau teman-teman bisa membuat dalam bentuk video ya, kontennya ya bisa dalam tulisan ataupun video. Nah, di sini kita lihat ya. Strukturnya adalah pertama adalah masalahnya ya. Lalu yang kedua adalah solusinya, yang ketiga misinya. Jadi pastikan teman-teman memiliki ketiga struktur ini ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa menggunakan ChatGPT ya ataupun AI gitu ya untuk membantu membangun brand story-nya gitu ya. Terus di sini ada brand identity ya, bisa dari visual ya, teman-teman masukkan nanti misalnya logo
warna, font, ya tulisannya, packaging ataupun foto produknya. Terus secara verbal ada nama brandnya, tagline, gaya bahasa, pesan utama, experience-nya ya yang dibangun mulai dari pelayanan, packaging atau sale ataupun cara berinteraksi dengan customer. Jadi teman-teman pastikan memiliki ketiga elemen dasar ini sehingga teman-teman bisa memperkuat teman-teman punya brand ya ataupun identitas dari branding tersebut. Nah, di sini juga saya akan ceritakan terkait dengan konten pilar ya. Jadi setelah positioningnya jelas, teman-teman harus membangun konten ya, konten untuk nanti dari sisi marketing teman-teman sebagai promosi ya. Konten itu tidak harus atau jangan selalu bentuknya promosi ya atau jualan ataupun diskon ya, tapi harus sifatnya berupa edukasi ya. Jadi memberikan pengetahuan ataupun juga menghibur apalagi dengan TikTok, hadirnya TikTok itu sebenarnya orang yang datang ke TikTok tuh memang orang yang mencari hiburan gitu ya. Nah, sekarang banyak banget konten-konten hiburan yang dibalut, yang dibanding dengan kontennya eh, promosi ya, promosi yang secara tidak langsung ataupun soft selling. Nah, yang ketiga adalah proof ataupun testimoni. Ini juga penting banget ya. Ketika teman-teman menghadirkan ya minimal empat inilah edukasi, entertain, proof, testimoni ataupun bukti dan juga promosi. Mengajak orang untuk membeli. Ya minimal teman-teman punya empat konten ini ya, empat pilar lah ya, empat pilar konten yang harus teman-teman bangun ya. Jadi nanti hari pertama ataupun minggu pertama edukasi, minggu kedua entertain, minggu ketiga tentang testimoni, minggu keempat promosi atau bisa di mix ya per hari gitu ya, beda-beda gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh konten, misalnya edukasi itu apatis menyimpan frozen food agar tetap segar. Ya, mungkin banyak juga orang yang nggak tahu ya, frozen food itu setelah di mungkin setelah dibuka segelnya kita harus simpannya bagaimana sih supaya mungkin lebih tahan lama awet gitu ya, ataupun bisa entertain meme-meme lucu ya ibu bekerja saat masak praktis ya. Sekarang banyak banget konten-konten yang bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman amati tiru modifikasi ATM di sosial media. Nah, testimoni pelanggan teman-teman kumpulkan ya, bila perlu teman-teman coba satu 2 3 orang untuk diwawancara terkait dengan testimoninya ya, dimintakan videonya ya, ataupun nanti dalam bentuk promosi ya, paket hemat minggu ini bisa beli tiga gratis satu. Di sini ada kasus keripik manyus ya. Di sini ada kita melihat di keripik singkong ini masalah dihadapinya mungkin bisa banyak kompetitor, harganya mirip-mirip gitu ya, bersaing ketat kompetitif lah kita bilang. Ataupun packagingnya juga mirip ya. Sekarang kan packaging ya sudah dikatakan mudah, gampang, murah gitu ya. Karena kalau dulu mungkin kita harus order 100.000 pieces, sekarang bisa 100 pieces sudah bisa order kemasan gitu. Jadi sudah sangat memudahkan untuk UMKM atau juga ada beberapa konten yang tidak konsisten. Nah, di sini akan menjadi tugas PR teman-teman gitu ya untuk bisa menentukan yang pertama targetnya siapa, positioningnya, USP-nya, personality-nya, tagline-nya, dan tiga ide kontennya. Karena dari 5 poin ini, nanti teman-teman bisa membuat konten yang relate, yang sesuai gitu ya, dengan kebutuhan dari audiensnya atau calon customer-nya gitu. Apabila nanti berkelompok, ini bisa menjadi bahan diskusi sebenarnya gitu ya, untuk bisa dibuat lebih apa ya, lebih sesuai lagi gitu ya. Karena nanti ada beberapa orang bisa bertukar pikiran gitu ya terkait dengan studi kasus tadi. Oke, selanjutnya adalah praktek branding kanvas ya. Tadi kan sebelumnya kita pernah bikin namanya bisnis kanvas. Nah, kalau ini beda lagi ya. Ini namanya branding kanvas gitu ya, branding kanvas. Jadi di sini apa saja sih? Sama aja. Di sini ada 9 poin ternyata yang harus teman-teman apa ya? Analisa gitu ya, lakukan analisa mulai dari target customernya, siapa sih pelanggannya, umurnya berapa, lalu masalah yang dihadapi oleh customernya apa ya. Lalu janji, brand promise ya, janji utama yang diberikan apakah kalau beli ke rumah saya after salesnya bagus gitu ya, nanti apa namanya produknya sesuai dengan apa yang mereka terima gitu ya, kemasannya memang sesuai, rasanya memang sesuai, atau ukuran bentuknya memang sesuai dan sebagainya, atau harganya memang affordable gitu ya, dengan terjangkau dengan kebutuhan pasar. Lalu diferensiasinya ya, USP-nya, unique selling point-nya, brand personality-nya. Tadi kan kita sudah bikin ya, apakah ramah, peduli, terpercaya gitu ya.
Lalu brand voice-nya, gaya komunikasinya gitu ya, apakah formal, apakah apa tadi fun gitu ya. Tagline-nya juga penting ya sekarang, tagline walaupun eh, mungkin bagi beberapa perusahaan tagline udah nggak penting ya, tapi beberapa masih percaya bahwa tagline itu bisa membuat orang mengingat brand tersebut ya. Sampai sekarang tuh apapun makanannya, minumannya kan teh botol sosro gitu ya. Itu tuh masih selalu ingat di kepala gitu ya. Kalau Indomie seleraku ya. Sampai sekarang orang masih tahu gitu Indomie itu tagline-nya seleraku ya. Dan brand story ya, cerita singkat tentang brand Anda bisa behind the scan, awal membangun bisnis, dari dapur kecil bisa besar sampai sekarang. Karena tuh banyak orang tuh yang apa ya, terinspirasi gitu ya. Karena orang tuh banyak melihat wah hebatnya dari jadi Coach Dani, wah hebatnya dari keripik singkong ini gitu ya. Tapi mereka tidak melihat proses awalnya gitu. Nah, itu perlu banget gitu ya buat teman-teman bisa memberikan edukasi terkait dengan brand story-nya gitu ya. Ini ada brand check up, ada 7 yang bisa teman-teman apa ya, cek kembali gitu ya, mulai dari targetnya sudah benar apa belum, sudah jelas apa enggak, positioningnya gimana nih ya, udah ini udah sesuai apa belum. Kalau kita misalnya brand Sabana misalnya, oh Sabana kita bikin brand kayak KFC gitu ya, tapi levelnya Sabana, oh berarti saya mau apa ya, eh mengcompare gitu. Kita punya usaha, punya bisnis, kita mengacu kepada brandnya Sabana. Tapi kalau kita mau ke KFC, berarti kan kita harus melihat KFC itu apa, outletnya bagus, sistemnya sudah online, misalnya ya, tempatnya enak, nyaman, misalnya harus besar dan lain sebagainya. Tapi kalau Sabana ya kita cukup outlet yang kecil, pinggir jalan, ukuran mungkin 3 kali 2 gitu, itu sudah cukup. Nah, secara brandingnya bagaimana, pelayanannya bagaimana, rasa seperti apa, itu kita harus tahu positioningnya. Seperti tadi yang saya sampaikan yaitu di produknya sabun Lifebuoy dan Lux gitu ya. Apa yang menjadi pembedanya, USP-nya ya nanti teman-teman coba cek lagi ya. Terus bagaimana, apakah komunikasinya sudah konsisten atau belum? Hah? Terus kontennya apa sudah sesuai apa belum nih dengan positioning? Jangan-jangan teman-teman kontennya masih asal-asalan nih ya. Selanjutnya, apakah pelanggan kita bisa menjelaskan brandnya, brand kita dalam satu kalimat gitu ya. Selanjutnya, action plan dalam 7 hari. Saya mau teman-teman untuk memperbaiki bio Instagramnya supaya apa? Mudah dicari ya. Mudah dicari, bisa memperbaiki beberapa apa namanya, terkait dengan Instagramnya, baik itu link bionya ataupun dari konten-kontennya gitu. Jadi teman-teman, saya berharap nanti teman-teman perbaiki kembali dan pastikan Instagram teman-teman itu memang sudah Instagram akun bisnis ya, jangan akun personal atau apalagi akunnya private gitu ya. Itu akan sangat susah dicari gitu, karena kalau udah private tuh cuma follower saja yang bisa melihat kontennya teman-teman gitu ya. Jadi perbaiki Instagramnya. Jelaskan siapa kita, manfaatnya, dan call to actionnya gitu ya. Terus ada outputnya, bio yang jelas, menarik, bila perlu tambahkan link marketplace-nya ataupun websitenya. Rapikan juga tagline-nya ya, yang singkat ketika kita membuat konten. Lalu bikin konten ya, beberapa konten, satu tentang produk, konten kedua testimoni, konten ketiga tentang edukasi. Perbaiki juga foto profilnya ya, foto bisnisnya. Sekarang gampang ya, pakai AI. Foto profilnya juga cakep gitu ya. Ataupun teman-teman mau bio Instagramnya dibagusin, bisa juga pakai AI dibantu ya supaya lebih lebih mungkin gampang dicari ya. Terus minta 5 pelanggan memberikan testimoni gitu, atau kita sering membuat konten-konten kolaborasi gitu ya bersama akun Instagram orang lain atau customer kita. Nah, brand yang kuat itu bukan yang paling ramai ternyata ya, tapi mudah dikenali, mudah diingat, dan juga dipercaya ataupun dipilih dan direkomendasikan. Jadi take away dari materi kita hari ini adalah jangan berusaha menjadi bisnis yang cocok untuk semua orang gitu, karena kita tidak bisa membuat bahagia semua orang gitu ya, atau kita nggak bisa yang namanya memenuhi kebutuhan semua orang. Jadi kita harus pilih-pilih, harus sesuaikan dengan apa yang kita miliki gitu ya. Jadilah bisnis yang sangat relevan bagi pelanggan yang tepat ya gitu ya. Brand yang kuat itu rekomendasi bukan sekedar dikenal, tapi bagaimana brand kita ini bisa menjadi rekomendasi buat orang lain ya. Jadi bukan soal seberapa ramainya bisnis teman-teman, tapi soal seberapa dalam di hati pelanggan. Jadi percaya deh hari ini gitu ya, kembali lagi besok. Ya, brand yang kuat adalah bisnis yang
yang tumbuh, teman-teman. Oke, dari pelatihan kita hari ini ya, teman-teman pastikan ya tugasnya membuat positioning dari apa namanya bisnisnya teman-teman gitu ya. Nah, ini tugasnya studi kasus ini ya. Terus nanti pastikan branding kanvasnya ya. Kalau yang pertama atau modul kedua itu bisnis kanvas, kalau ini adalah branding kanvas. Jadi berbeda ya. Ini teman-teman silakan isi ya. Terus nanti yang selanjutnya adalah teman-teman pastikan ya untuk bisa memperbaiki Instagramnya dalam 7 hari ke depan gitu ya. Dan supaya apa? Supaya ya orang tuh gampang cari karena sekarang orang itu mencari produk itu bukan hanya lewat Google ataupun YouTube tapi lewat akun sosial media teman-teman, baik itu Facebook gitu ya, TikTok ataupun Instagram. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini, singkat, padat gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, teman-teman silakan follow Instagram saya, @ini_laksana gitu ya. Dan di nomor handphone saya di 0815 1768 2899. Terima kasih, sampai ketemu lagi di modul berikutnya. Saya Kosdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.